warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait dan seluruh para jamaah, para ummahat yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah kepada kita semuanya, karena sesungguhnya salah satu sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita yaitu apabila ketika kita ini menjadi orang yang tafaqquh fiddin, yaitu orang yang betul-betul memahami agama Allah ini dengan benar. Dan siapakah orang-orang yang dikatakan tafaqquh fiddin? Para ulama menyampaikan yaitu orang-orang yang memiliki akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, orang yang mempelajari ilmu yang benar, karena ada ilmu-ilmu yang tidak diperbolehkan untuk dipelajari atau makruh untuk dipelajari. Yang ketiga, yaitu apabila orang itu mengamalkan ilmu yang ia dapatkan, karena al-ilmu bila amalin kasyajarati bila tamalin. Ilmu itu harus diamalkan karena sesuai dengan kemampuan kita, karena ilmu tanpa amal itu pun juga akan dimintai tanggung jawab. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, wa ma amila fima alima, tentang amal dari ilmu yang telah dia dapatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu orang yang betul-betul tafaqquh fiddin, yaitu ketika dia menuntut ilmu, mempelajari agama ini betul-betul niat semua karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka empat perkara ini ada dalam diri seseorang, maka orang itu dikatakan tafaqquh fiddin, dan orang itu insyaallah akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia, kehidupan dunianya, dan itu tentu akan membawa kepada kebahagiaan fil barzakh wa fil akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bahagia. Kalaupun belum bahagia, mudah-mudahan nanti bahagia. Ada yang belum bahagia? Sudah bahagia semua ya? Kalau belum bahagia, dibahagia-bahagiakan. Karena sesungguhnya setiap sesuatu yang tidak menyenangkan itu jika disikapi dengan benar maka akan mendatangkan kebahagiaan. Kita lanjutkan materi kita sampai majelis yang keberapa? 27. Saya pikir 23, 27. Sekarang 27 atau kemarin 27? Sekarang 27 ya. Tentang makna sedekah dan kemudahan dalam beragama. Ini tentang satu perkara amal yang amat sangat diimpikan oleh orang-orang yang telah wafat. Apa itu sedekah? Sedekah ini ada dua, sedekah yang sifatnya wajib dan sedekah yang sifatnya mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Sedekah juga bisa dalam bentuk materi,
dan sedekah juga bisa dalam bentuk non materi. Sedekah dalam bentuk non materi itu contohnya apa? Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyuman kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Tapi senyum harus ada objek yang disenyumi dan ada tujuan, sebab kalau nggak ada sebab senyum-senyum sendiri, ini sering kita dapatkan di Mangkun Jaya. LSD Mangkun Jaya. Mangkun Jaya masih ada? Masih. Intinya. Nah, pertama hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim itu wajib mengeluarkan sedekah. Beliau juga menyebutkan ya'malu biyadi, ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa tasaddaq. Hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya, lalu dia mengambil manfaat dari hasil kerjanya, dan wa yatasaddaq, dan hendaknya mensedekahkan sebagian darinya. Ini tentang betapa pentingnya sedekah. Sampai Rasulullah SAW perintahkan, andaikan kita memiliki satu butir kurma, maka selamatkanlah dirimu dari neraka jahanam meskipun bersedekah setengahnya. Kalau kita punya satu berimbing ulo, siapa tahu kan, maka bersedekah setengah. Tuh, berimbing ulo itu meskipun kecil, itu manfaatnya besar. Karena nggak ada berimbing ulo dan asam, itu nggak ada rasa yang istimewa pada garam asam. Karena ada berimbing ulo, maka garam asam itu menjadi istimewa. Nah, perintah sedekah ini merupakan perintah yang bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Tapi secara umumnya maka setiap muslim itu diwajibkan untuk bersedekah. Artinya hendaknya dia bersedekah, tentunya yang wajib harus dilakukan. Seperti apa? Apa contoh sedekah yang wajib? Zakat. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, andaikan aku ditangguhkan umurku sebentar saja ya Rabb, tangguhkan umurku, maka saya akan apa? Fa'asaddaq, saya akan bersedekah. Sedekah yang dimaksud maknanya dua, sedekah secara khusus dan sedekah secara umum. Pendapat dari Imam Ibnu Abbas menyampaikan maksud sedekah ini adalah zakat. Tapi sebagian ulama membawa maknanya lebih luas, tidak hanya sekedar zakat. Artinya sedekah adalah perkara yang amat sangat penting, karena amal ibadah atau amal soleh itu ada dua dari sisi kemanfaatan. Satu, manfaat pada dirinya sendiri, yang kedua manfaat pada dirinya dan orang lain. Dan amal yang kemanfaatannya pada dirinya dan orang lain itu lebih utama. Contohnya apa? Sedekah. Sedekah itu bermanfaat nggak orang lain? Dengan sholat duha 4 rakaat bermanfaat, dan itu amal luar biasa. Tapi kan untuk orang lain kan nggak begitu terlihat manfaat bagi orang lain, kecuali ada perempuan yang cerewet, galak, terus sholat duha, ya ada manfaatnya selama beberapa menit, tidak dimanaikan. Tapi secara umumnya amal ibadah yang kemanfaatannya pada orang lain ini sangat lebih ditekankan. Contohnya ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan satu tentang kunci atau miftahul jannah, jalan selamat menuju surga, itu yang lebih disebutkan lebih dulu adalah perkara urusan
kemanfaatannya kepada orang lain. Kata Rasulullah, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasi. Dari 4 amal ini kan 2 amal yang depan itu betul-betul kemanfaatannya pada orang lain. Pertama, afsus salam, menebarkan salam, mendoakan orang keselamatan, keberkahan, itu merupakan manfaatnya besar pada orang lain dan juga pada diri sendiri. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Ini juga manfaat kepada orang lain dan ini merupakan bentuk sedekah ya. Maka ibadah pada manfaat orang lain itu lebih didahulukan ya. Bahkan kebaikan yang urusannya dengan orang lain itu menjadi salah satu kunci surga. Contohnya Rasulullah mengatakan la yadkhulun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka kullu hayyin layyin qarib wa sahal. Saya lanjutkan dulu. Ya, tadi sekolah nggak mau sekolah. Kemudian sabda Rasulullah SAW hadis selanjutnya, yu'inu dal hajati al malhuf. Yu'inu, hendaklah ia menolong orang yang sangat membutuhkan, terutama menolong orang yang sangat butuh tapi menjaga diri dari meminta. Itu orang yang paling kita dahulukan ya. Orang yang sangat butuh tapi menjaga diri dari meminta. Orang yang menjaga diri dan meminta. Yu'inu dal hajatil malhuf, yaitu hendaklah seseorang itu memperhatikan orang yang sangat membutuhkan. Maka terutama di sekeliling rumah kita, tetangga kita, lebih lagi pada kerabat kita. Jangan sampai kita ini banyak nyumbang di pondok pesantren, masjid, tapi ternyata punya pakle, punya keponakan, punya kakek, punya ayah, bahkan atau punya cucu yang kemudian miskin atau sangat membutuhkan. Karena sedekah kepada orang yang ada hubungan kerabat itu lebih utama daripada yang tidak punya hubungan kerabat. Karena nilainya 2, sedekah dan silaturahim. Kemudian disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya dalam hadis ini, bagaimana jika ia tidak mampu ya Rasulullah? Maka ya'mur bil ma'rufi awil khair, maka hendaknya ia menyuruh kepada kebaikan. Kalau bersedekah membantu orang dengan harta itu tidak mampu karena dia sendiri mungkin dia sendiri kurang, maka hendaklah ia bersedekah dengan, kata Rasulullah, ya'mur bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran.
Kami kemuliaan Allah, saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali, bagaimana jika ia tidak melakukannya ya Rasulullah? Jika orang itu tidak melakukan dari apa yang diperintahkan bagi kita, dari kita kebaikan. Kita nggak bisa sedekah dengan harta, dengan mal, tapi kemudian kita nasihati. Ternyata yang kita nasihati tidak mau melakukan. Bagaimana jika ia tidak mau melakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yumsiku 'anil syarr fa innaha shadaqah. Mencegah dari kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Dan kebaikan seseorang atau iman seseorang itu sempurna apabila tidak hanya sekedar mencegah, tidak hanya sekedar menyuruh kepada kebaikan, tapi juga mencegah kemungkaran. Rasulullah SAW menyebutkan halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang suka mempersulit masalah atau orang-orang yang melampaui batas. Nah, jamaah Allah, ini tentang bagaimana anjuran kita untuk bersedekah, dan kita sebentar lagi akan diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sedekah. Apa itu? Kurban. Berapa ekor? Tergantung kemarin. Seorang ingin berkorban 1 ekor, 5 ekor, 10 ekor, silakan. Cukuplah korban itu diatasnamakan yang berkorban yaitu kepala keluarga, dan disebutkan pula pahalanya untuk seluruh keluarga. Ustaz, bolehkah anak saya atau orang lain kerabat saya berkorban atas nama saya? Ya, kalau berkorban atas nama jenengan dalam konteks dia memberikan harta untuk berkorban, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau ada keluarga bibi kita misalkan atau sepupu kita, dia berkorban, itu disebutkan pula kita untuk diikutkan korban. Apakah kita cukup tidak berkorban karena kita sudah diikutkan? Maka di sini para ulama menjelaskan yang paling saya pahami, paling kuat pendapatnya, orang yang diikutkan korban dari keluarganya haruslah orang yang menjadi tanggungannya dan hidup satu rumah. Jadi pendapat madzhab Maliki. Jadi saya lebih condong pendapat ini. Meskipun ada yang berpendapat yang penting menjadi tanggungannya. Maka tanggungan itu karena orang itu, kalau anak sedang kos ya cukup dia ikut, dia gak ada masalah, karena sebetulnya dia tinggal satu rumah, cuma sedang kos. Tetapi kalau orang lain misalkan bibi atau keponakan atau sepupu, ini kalau dia ditanggung hidupnya dan dia tinggal satu rumah, maka tidak mengapa dia tidak perlu dia boleh tidak berkorban, tapi cukup dengan korban orang yang menanggungnya, dia ikut sertakan pahalanya dengan korban tersebut. Dan korban tidak perlu digilir. Tahun ini bapaknya, suaminya, tahun depan istrinya, tahun depan lagi anak barat, sampai anak 14 misalnya, atau 12 balik lagi ke orang tuanya lagi, suaminya lagi, tidak perlu. Tetapi cukup korban siapa yang membeli, ya ayahnya, dia sudah atas nama ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ketika disebut wa ahli, itu maka mencakup keluarganya, baik yang masih hidup maupun keluarga yang dulu telah meninggal, yang dulu menjadi tanggungannya. Ini pendapat yang saya ambil. Maka tidak perlu mengkorban atas nama almarhum tersendiri atau atas nama orang yang meninggal. Ini pendapat yang saya ambil. Tetapi saya tidak tidak berani menyalahkan orang-orang yang kemudian berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Cuman hanya saja pendapat itu dianggap kurang kuat, karena yang paling kuat cukuplah disebutkan wa ahli, keluargaku, itu termasuk yang sudah meninggal. Karena Rasulullah tidak pernah berkorban di atas namakan istrinya Khadijah yang telah wafat. Pada cinta beliau kepada Khadijah, ya, itu sangat besar. Maka cukup beliau mengatakan wa ahli, itu termasuk keluarganya, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha yang sudah wafat. Kalau yang wafat suaminya
Yang wafat suami telah wafat, lah yang beli kambing siapa? Istrinya kan. Maka yang korban atas nama istrinya, dan disebut pula wa ahli dan keluargaku, ya termasuk diniatkan untuk suami. Itu sudah mencakup. Ustaz, kalau suami istri punya duit sendiri-sendiri saja, suami korban sana, istri korban sana, ya silakan. Meskipun sebetulnya korbannya adalah amal jamaah keluarga. Satu keluarga ya satu korban. Kenapa? Apakah uangnya boleh berjamaah? Ini pembahasan tersendiri khusus. Artinya kalau mereka masing-masing merasa itu korbannya masing-masing, ini memang sebagian mempersoalkan. Tapi kalau uangnya itu dari anak-anaknya diberikan untuk bapaknya, dikorbankan atas nama bapaknya, ini korban atas nama bapaknya dan keluarganya, tidak mengapa. Beda loh ya. Paham maksud saya? Kalau misalkan istrinya 200.000, anaknya 1.000, ada 8 anak, ya kan, 800 plus 200, kemudian berapa itu? 1 juta. Beli kambing harga 1.100.000. Ya, misalkan anaknya 200. Anaknya 200, berarti 1.600.000. Istrinya 400. Berarti berapa? 2 juta. Suaminya 50 karena nggak kerja. Kemudian mereka merasa itu korban kita masing-masing. Nah ini ada sebagian ulama mempersoalkan. Tapi kalau anak-anak yang mengumpulkan duit dikasihkan bapaknya, Pak, engkau sebagai kepala keluarga silahkan berkorban atas namamu dan disebutkan pula pahalanya untuk kami semua, maka sampai seluruhnya tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Meskipun nanti masalah patungan ini ada berbeda, tapi saya lebih condong hal yang membeli itu yang menanggung ya satu orang untuk kambing, cuman diikutsertakan keluarga. Sama seperti ada kasus di mana ketika korban itu sapi, ini kasusnya bertahun-tahun. Saya tanya sudah berapa tahun kayak gini? Sudah 5 tahunan Ustaz. Jadi kasus ini ada satu masjid di kota Solo ini, kemudian korban seekor sapi dan beberapa kambing. Ternyata setiap sapi itu terkumpul hanya 6 orang, kurang 1 orang, duitnya kurang. Maka salah seorang kepala sekolah di sebuah TK dan PAUD di dekat masjid itu menawarkan, sudah yang satu bagian kami saja. Sudah tidak apa-apa. Akhirnya kepala sekolah dengan guru-guru dengan anak-anak TK dan PAUD 200 orang kumpul duit masing-masing dan mereka masing-masing merasa berkorban. Paham? Maka berarti perserikatan dalam korban ini tidak hanya 6-7 orang tetapi 206 orang. Maka ini menjadi masalah. Maka harus maksimal 7 orang bersama keluarga masing-masing. Diniatkan pahalanya untuk keluarganya masing-masing. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Ustaz, apakah dalam korban ada satu kasus begini? Ada satu masjid itu takmirnya bilang ke saya, Ustaz, di sini jamaah kadang-kadang ya sudah kita kasih 1/3, dia malah minta bagian lagi beberapa bungkus, katanya mau untuk kerabatnya. Boleh nggak dia minta lagi? Padahal sudah dapat 1/3. Boleh nggak ini? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Kalau boleh kenapa boleh? Kambing korban itu milik siapa? Takmir masjid atau sahibul korban? Sahibul korban. Maka ada riwayat pembagian dalam daging atau hewan korban itu kan dibagi menjadi 3. 1/3 untuk sahibul korban untuk dimakan dia dan keluarganya, 1/3 diberikan ke dia juga untuk dia terserah mau dia hadiahkan kepada siapa. Paham? Dan 1/3 disedekahkan. Paham? Ini tetapi riwayat ini ada yang mempersoalkan dari sisi sanadnya, ada sisi kelemahan. Cuman intinya riwayat yang menunjukkan perintah pembagian hewan kurban itu yang penting ada bagian yang disedekahkan. Paham? Mau 1/3, mau 1/4, mau 1/5, pokoknya ada bagian yang
disedekahkan. Artinya semakin dia banyak mensedekahkan tentunya semakin utama. Tetapi memakan bagian dari hewan kurban itu juga merupakan sunnah. Nah sekarang ketika orang itu berkorban, maka ketika dia mendapatkan bagian sepertiga, dia mau minta bagian lagi beberapa bungkus yang mungkin juga sepertiga, mau dihadiahkan kepada kerabatnya, ya tidak masalah, itu punya dia, paham? Bukan milik tak. Yang bermasalah itu kalau dia titip untuk berkorban seekor domba, minta dibedeti, selesai diminta semua dimakan satu keluarga, ini perlu dikorbankan orang seperti ini. Karena maka yang penting ada bagian yang disedekah. Tapi saya tetap menggunakan hadis tadi sepertiga itu tidak ada masalah. Itu hanya untuk memudahkan dan dalam pembagian sedekah dari hewan kurban. Ustadz saya sedekahkan semua, Ustadz boleh nggak? Boleh, tidak mengapa. Yang penting upayakan ada sebagian yang disedekahkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ustadz saya kurban tapi di pulau sana, pulau jauh dari Solo, saya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mana yang lebih baik? Ke tetangganya atau ke pulau yang lain? Kondisional. Kenapa? Dalam kurban itu jumhur ulama bersepakat mayoritas itu sesuai dengan kemaslahatan. Kalau tetangganya itu semuanya pakai pajero, ya, terus kurban ini kalau mangan barang-barang kalau konconi didi kan, maka cari ada yang disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka cari yang lebih maslahat. Kalau memang masalah di sana silahkan. Oh saya korban di sana, tapi nanti tolong kirim sebagian ya, silahkan juga. Tapi kalau di antara pulau yang ngirim susah. Maka sedekahkan tempat lain silahkan. Cuman carilah dalam berkorban itu orang yang betul-betul amanah. Sebab ini masalah sah atau tidaknya hewan korban yang kita korbankan. Kita korban bertahun di pulau sana misalkan atau di mana, tapi ternyata pelaksanaan tidak sesuai syariat. Hewan yang dikorbankan tidak memenuhi syarat, ya enggak sah kan itu jadi masalah. Maka betul-betul cari orang yang amanah. Misalkan kalau ustadz ya sampaikan ke ustadz. Ini berarti tanggung jawab beliau kan, karena sudah mengambil perwakilan. Maka sah atau tidak itu menjadi di pundak beliau. Maka silahkan, yang penting masalah. Kalau masalahnya di sana daerah Wonogiri misalkan atau Perancis atau Perancis itu ya silahkan. Dulu kita sering kurban di sana, ya, hampir tiap tahun di Paris, Perancis Mantor, nah, sampai ke sana. Terus alhamdulillah lama kelamaan masyarakat yang kaya di sana, maksudnya yang cukup mampu di sana, lama kelamaan giroh kurbannya bagus. Akhirnya mereka pada kurban sehingga kita tidak perlu lagi ngirim dari Solo. Dulu sampai saya kesana betul-betul, kadang Idul Adhanya di sana, sholatnya di sana. Karena ya yang menyembelih pasti saya, karena yang ngurusi semua. Tapi ada panitia juga orang sana. Tapi sekarang sudah bagus dan sudah berjalan. Ya, alhamdulillah. Kesadaran masyarakat yang punya domba, yang punya kambing, yang punya sapi itu mau berkorban. Dulu nggak ada di satu wilayah tertentu ya, tidak semua. Nah ini sangat dianjurkan, maka bersedekah dengan hewan kurban ini sangat diperintahkan, terutama bagian pada orang-orang yang tidak mampu. Kalau hewan kurban dagingnya kita berikan kepada non muslim boleh nggak? Kata siapa boleh? Kata para ustaz boleh, asalkan diniatkan untuk syiar Islam. Diniatkan untuk syiar Islam agar dia terbaik. Tapi jangan mas tak kasih daging kurban mas, matur nuwun, aja ditompo sik. Lah kenapa Pak? Sadar to sik, enggak boleh. Itu pemaksa. Tidak. Seorang sadar itu harus dengan kesadaran, dengan kerelaan. Tadi ada yang mau tanya.
Ketika anaknya sudah kerja sendiri, kemudian anaknya masih tinggal di rumah orang tua, dan makan pun juga masih bersama orang tua yang korban itu sudah mencakup anak-anaknya, diniatkan untuk anaknya tidak ada masalah. Tapi kalau anak yang pengen korban sendiri ya silakan. Oke, ada. Itu yang di rumah itu satu rumah ada orang tua sama anak yang sudah berkeluarga. Iya. Itu misalnya korban satu kambing apa? Dua. Iya, satu gitu. Lah anaknya sudah mandiri. Sudah mandiri belum anak? Anaknya masih jadi satu dari. Ya, memang jadi satu rumah, tapi maksudnya dia sudah menikah itu sudah mandiri. Iya. Sudah mandiri. Iya. Kalau dia sudah mandiri ya hendaknya dia berkorban sendiri. Tapi kalau dia nggak mampu, kemudian ikut hidup ditanggung orang tuanya, ya monggo silakan. Tapi kalau dia sudah mandiri, ya hendaknya dia korban tersendiri. Ya. Ada yang lain? Ada ya, saya teruskan hadis. Kenapa? Monggo. Misalnya gini, korbannya yang sekarang kan kemarin orang tuanya sama keluarga terus kami di aku udah kerja dari anaknya itu akan sama keluarga saya Maksudnya gimana? Kemarin orang tuanya korban, terus anaknya sudah kerja. Ya tidak apa-apa. Jadi anaknya memberikan kambing kepada bapaknya. Pak, ini yang beli saya sudah buat bapak berkorban mewakili keluarga. Paham? Terus di atas namakan bapaknya misalkan atas nama bapak dan dibesarkan pahala untuk seluruh keluarganya, tidak ada masalah. Kenapa? Lah bapak ibunya itu tanggungan anak atau bukan? Saya dicondong anaknya itu memberikan hadiah kepada bapaknya, korban hewan. Lalu bapaknya dia berkorban dengan itu dan kepada seluruh anak-anaknya. Bukan anak yang berkorban dia menggunakan disertakan pahala untuk bapak. Saya dicondong untuk diberikan ke bapaknya, kemudian dikorbankan mewakili seluruh keluarga. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Saya lanjutkan. Inna dina yusrun walam yushaddal ladina. Harus agak jauh. Walam yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah wal rauhah wa syai'in minad dulja. Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan mendapatkan kesusahan. Maka selalu ikutilah yang benar, dekatilah kebenaran, terimalah berita gembira dan ambillah bantuan dalam ketaatan kepada Allah dengan melakukan amal-amal perbuatan ketika kalian merasa semangat dan hati yang lapang. Hadis menyebutkan bahwa dalam beragama itu sesungguhnya Allah berikan banyak kemudahan. Tidak mampu berdiri kita sholat, ya kita duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, disolatkan. Terus nggak mau berbaring terus gimana? Maka ya disolatkan. Artinya bahwa jangan mempersulit dalam agama ini. Ada sebagian masyarakat yang mewajibkan hal-hal tertentu dalam sebuah kegiatan tertentu yang padahal itu tidak diwajibkan. Itu kadang-kadang mempersulit diri sendiri, kadang-kadang direwangi utang-utang barang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu padahal tidak ada contoh Rasulullah dalam melakukan hal tersebut. Tapi yang kita sedekah saja. Tapi jangan kemudian memberatkan keluarga tersebut seolah harus mengadakan kegiatan dan sebagainya. Idza na'asa ahadukum, kata Rasulullah, wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhabu anhu an-nas
hatta yadhhabu anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Jika seseorang kalian mengantuk ketika sholat, maka hendaknya dia tidur hingga hilang rasa kantuknya. Artinya jangan memberatkan diri sendiri. Sudah tahu ngantuk, maksakan sholat malam. Sehingga kata Rasulullah, dia tidak sadar, dia mohon ampun atau bisa jadi ternyata dia mencela dirinya sendiri saking ngantuknya. La'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Maka ya, karena ada satu kejadian di masa Rasulullah SAW ketika Rasulullah lewat di satu pintu masjid, tiba-tiba ada sebuah tali yang mengikat. Maka Rasul bertanya, tali siapa ini? Ini tali si fulana. Dia gunakan untuk menahan diri agar tidak jatuh ketika sholat. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak punya kemampuan. Kalau memang ngantuk ya tidur istirahat, baru kemudian apalagi sholat dengan ngantuk itu kan juga menjadikan orang itu tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Ini biasanya sering saya temukan di pondok, kadang-kadang, tapi pada santri biasanya masih kelas MTS gitu. Beberapa kadang-kadang kita dapatkan sujud nggak bangun-bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka upayakan dulu betul-betul hilang kantuknya, baru kemudian kita sholat dengan berbagai macam cara. Kalau wudu masih ngantuk, ya istighfar. Masih ngantuk, ya apa itu lagi? Ambil cabai, gagalkan di matanya. Insyaallah enggak ngantuk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, "Man nama an hisbi." Perang badan. Kacamata saya tinggal. Man nama an hisbi au an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Kenapa dijauhkan kok malah semakin jelas? Tanda apa? Barang siapa yang tertidur sebelum membaca satu hizb atau sebagian darinya yang merupakan kebiasaannya, lalu dia membacanya di antara sholat subuh dan zuhur, niscaya akan dicatat untuknya sebagaimana ketika ia membaca di waktu malam. Ketika dia lupa berzikir, maka zikirlah di antara waktu subuh dan waktu zuhur, yaitu diganti diqadha di waktu duha. Maka insya Allah itu sebagai pengganti ketika sebagaimana dia membaca di waktu malam. Ini sangat ditekankan, dan semua itu adalah sedekah. Kalimatut thayyibah itu juga sedekah. Menyingkirkan gangguan yang di jalan juga sedekah. Maka sedekah merupakan satu amalan yang amat sangat ditekankan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Meskipun kadang-kadang orang sedekah harta itu merasa berat kadang-kadang, apalagi kalau biasanya harta itu dikumpulkan sedikit demi sedikit, selawe 25 rupiah, 50 rupiah, keuntungan ya 100, 200, terus mau disedekahkan 30. Tapi kalau kadang-kadang dapatnya langsung banyak, kadang-kadang juga tapi belum tentu juga tergantung orangnya. Kalau orangnya itu menjadikan dunia ini di hatinya, maka berat untuk bersedekah. Tapi kalau dia jadikan dunia itu di bawah telapak kakinya, artinya dia kuasai, dia kendalikan, dia yang mengatur masalah harta, bukan harta yang mengatur dirinya, maka insya Allah dia mudah untuk bersedekah. Berat kadang-kadang sedekah itu kalau sudah barang yang dimiliki, harta yang dimiliki itu rusak. Betul itu ya. Jadi banyak kasus seperti itu ya.
kadang panggil pembantunya, sini, anakmu masih kecil kan? Iya. Kelas berapa? Kelas 5 SD. Itu sepeda anak saya sudah lama gak dipakai, ambil aja di gudang. Tapi bannya hilang satu, stangnya bengkong, rantainya pedot. Kamu ambil itu digoreng sendiri, buat kamu tidak apa-apa. Ini satu hal yang amat sangat tidak disukai dalam Islam. Allah sendiri menyampaikan, wa atul mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Berikanlah harta yang kamu cinta. Maka ingatlah, harta yang kita pakai akan rusak, harta yang kita makan akan jadi kotoran, dan harta yang kita sedekahkan itulah yang menjadi hakikat harta kita yang sesungguhnya. Maka oleh karena itulah, maka berlomba-lombalah untuk membawa pulang harta yang telah mati-matian kita cari dan kita bawa. Maka bawalah pulang, jangan ditinggal. Gimana cara bawanya pulang? Gimana? Disedekahkan. Kita lihat Abu Bakar, terkadang beliau kalau diumumkan oleh Rasulullah tentang pengumuman untuk perang dan butuh dana sekian, maka Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Dia berdagang, hasil dagang dan permodalannya serahkan semuanya. Itu Abu Bakar. Umar menyerahkan separuh. Sebagian sahabat menyerahkan sebagian harta. Ini orang-orang yang semangat di dalam bersedekah. Pernah salah satu salah satu istri Rasulullah SAW ketika bersedekah itu, kalau tidak salah 70.000 dirham. Berapa 70.000 dirham? Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah itu pernah bersedekah 70.000 dirham. Beliau mendapatkan hadiah dari kerabatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau tidak salah Muawiyah atau Abdullah bin suaminya Asma. Siapa suaminya Asma? Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha itu 70.000 dirham. 70.000 dirham. Dan beliau sedekahkan semua hadiah itu. 70.000 dirham itu berapa? Kalau zaman dulu satu ekor kambing layak kurban itu harganya 10 dirham. Kalau sekarang satu ekor kambing layak kurban berapa gitu? Katakanlah 3 juta ya. 3 juta. Maka 70.000 dirham berarti sekitar berapa? 7.000 kambing. Berarti 7.000 kambing kali 3 juta. Berapa? 21 miliar. Sekarang sedekah berapa? Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala. Mereka hidup dengan sederhana, tapi sedekahnya luar biasa. Maka karena dunia itu bagi mereka adalah seperti pohon bagi seorang musafir yang cuma mampir untuk berteduh sesaat kemudian ditinggalkan. Maka jadikan harta itu sebagai sarana mencapai kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah. Punya mobil Alphard, punya Pajero boleh, tapi kuatkan sedekah kita. Ada pertanyaan ini? Monggo silakan. Iya. Kenapa pada itu sampai punya utang saja memakai pakaian yang tambalan-tambalan itu? Bagaimana kita? Ya. Rasulullah SAW itu katanya kaya raya. Tidak apa-apa, ini handphonenya memang tahan banting. Betul, itu namanya handphone militeri apa itu saya lupa. Itu memang handphone dilimpar-limpar tidak apa-apa. Nah, jamnya digunakan Allah. Nah, bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katanya kaya raya, tapi kenapa rumahnya sangat kecil, hidupnya sangat sederhana, bahkan meninggal masih punya utang. Paham? Betul, Rasul itu meninggal masih punya utang, tapi utangnya aman. Kenapa? Karena ada jaminan. Jaminannya adalah baju perang beliau. Ya, artinya aman. Maka jangan sampai meninggalkan utang, meninggal dalam keadaan utangnya tidak aman. Itu membahayakan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, hatta yuqda an, sampai utang itu diselesaikan. Nah, berkaitan dengan Rasulullah SAW, itu beliau penghasilannya di awal sebelum menikah beliau berdagang, tetapi ketika beliau menikah, memang penghasilan beliau didapatkan dari harta rampasan perang. Beliau mendapatkan al-khumus 1/5 dan beliau kaya raya. Sekarang kita tahu ketika Rasulullah bersedekah dengan hewan-hewan kurban dari harta rampasan perang, itu di antara 2 bukit itu kambing-kambing seluruh disedekahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang kemudian sedekah Rasulullah itu jangan ditanyakan, tapi memang hidup beliau sesuai dengan kebutuhannya saja. Sisanya seluruhnya beliau sedekah. Makanya beliau hidup sedekah sampai tidurnya dalam satu ketika itu pakai menggunakan pelepah kurma. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biar aku berikan kasut buat engkau. Apa kata Rasulullah? Mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Di sini ada yang tidurnya pelepah kurma atau tikar plastik, boyon kabeh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.